Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan MPA dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ari, tetap di channel MPA Official. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Suro adalah bulan dimana di antara 12 bulan adalah bulan yang paling ditunggu oleh warga PSHT di seluruh permukaan bumi atau di seluruh dunia. Karena apa? Di bulan Suro itu adalah terdapat banyak sekali acara-acara PSHT. Misalnya adalah pengesahan, musik mori, tirakatan dan lain sebagainya. Banyak acara kegiatan yang bisa dilakukan di bulan Suro. Dan tahun 2021 ini adalah tahun yang berbeda ya tentu daripada tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun 2021 ini pemerintah menerapkan kebijakan PPKM. Nah, kebijakan PPKM ini apa sih isinya? Ya, kita garis bawahi adalah larangan berkerumun. Pengaruhnya apa, Mas? Nah, seperti kita ketahui, kegiatan pengesahan, tirakatan, dan lain sebagainya itu kan kita mengundang banyak sekali saudara-saudara kita, dan itu bisa tidak masuk kategori kerumunan. Kemarin juga sudah saya publikasikan himbauan dari pusat atau kesepakatan dari PSHT Pusat Madiun bersama seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Madiun ya, yang isinya adalah tidak mengadakan kegiatan apapun di wilayah Madiun. Dan ini sudah juga saya jelaskan bahwa kegiatan tidak mengadakan kegiatan apapun itu juga ada korelasinya juga ditujukan untuk seluruh wilayah Indonesia, utamanya Jawa dan Bali, karena pandemi ini besar pengaruhnya di wilayah Jawa dan Bali. Nah, dengan adanya himbauan tersebut tentu saja memaksa pengurus cabang di wilayah-wilayah manapun ya, untuk berpikir ulang bagaimana caranya, mempertimbangkan bagaimana caranya supaya siswa calon warga yang siap disahkan tahun ini tetap bisa disahkan. Dan tentunya banyak sekali opsi yang bisa diambil ya dulur-dulur semua, tentu sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah masing-masing. Nah, hal inilah yang mungkin terjadi. Ini ada contoh sebuah kejadian di satu wilayah di Jawa Timur, nggak perlu saya sebutkan kotanya, nggak perlu saya sebutkan wilayahnya. Ini mengambil opsi bahwa acaranya dilakukan di luar kota untuk menghindari kerumunan di daerah asalnya, di daerah tersebut. Akhirnya dilakukan di luar kota. Setelah panitia dan calon warga berangkat ke wilayah tujuan di mana kota tersebut acara dilaksanakan, itu berjalan lancar. Acara terjadi begitu saja lancar dan sebagainya, udah pokoknya kata bengek, acara berjalan lancar. Tetapi disayangkan adalah ini, di kota cabang tersebut, posisi lokasinya itu terdapat konvoi yang tadinya dilarang, tapi ini dilakukan oleh warga-warga yang ada di kota asal, misalnya kota A, dan dilakukan acara pengesahannya di kota B. Nah, di kota A ini warga-warga yang tidak tahu informasi atau bagaimana, nggak tahu urusannya, berkonvoi, nggak tahu ini dasarnya apa dan siapa, atas himbauan siapa, atas ajakan siapa, kita nggak tahu. Akhirnya setelah acara selesai, si siswa calon warga dan beserta panitia-panitia dan pengurus yang dari kota A ini akan kembali ke kota A. Terhambatlah waktu kembalinya, karena di kota A, lokasi kota A ini terdapat konvoi. Apa begitu doang, Mas? Enggak begitu doang. Karena terhambat ini otomatis di tengah-tengah jalan, itu jaraknya bisa dikatakan puluhan kilometer dari lokasi, itu berhenti kendaraan
umum, bis yang dinaiki itu nggak bisa masuk ke wilayah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ayo kita pikir, menurut sampean apa yang terjadi dengan siswa ini? Ya kurang lebih seperti itu, akhirnya terkatung-katung di tengah jalan. Dan hal ini tentu membuat bingung lagi panitia beserta adik-adik kita yang mau mengikuti pengesahan. Tuh, ini juga terancam gagal untuk pengesahan. Ini yang penting, adik-adik kita ini terancam gagal pengesahan. Apa yang gitu tok mas? Enggak, karena adanya konvoy di lokasi A, pengurus cabang di lokasi A ini akhirnya berurusan dengan pemerintah setempat di kota A. Resikonya ini yang berat loh. Kalau pengurus cabang sudah berurusan dengan pemerintah setempat, tentu resiko paling berat adalah dibekukan di wilayah tersebut. Kenapa? Yo itu tadi, karena tidak mengikuti himbauan dari pemerintah. Sementara kita untuk mengadakan latihan, kita mendirikan cabang itu atas izin dari pemerintah. Kalau kita nggak ngikutin pemerintah, bisa jadi izin itu dicabut. Ini yang kita tidak inginkan. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mudah-mudahan itu hanya kekhawatiran kita saja. Tetapi yang perlu digarisbawahi ya, di sini adalah kenapa harus terjadi konvoy. Padahal konvoy itu dilarang dan kita juga sama-sama tahu resikonya juga tadi sudah saya jelaskan. Dan di sini saya tidak menyalahkan si A, si B dan bagaimanapun kalian adalah saudara saya. Tapi ayo kita sama-sama berpikir secara terang benderang. Ya, pengurus cabang, pengurus pusat itu sudah berusaha, ya, memikirkan bagaimana caranya pengesahan tetap terjadi walaupun dalam kondisi PPKM, dalam kondisi pandemi. Tahun 2021 ini adalah tahun yang paling berat di antara tahun-tahun kemarin. Kemarin masih ada negosiasi, sekarang tidak ada negosiasi. Nah, sayang sekali kalau kita anggota arus bawah ini tidak mau mengikuti himbauan dari cabang, dari pusat, bahkan dari ranting. Kita tidak bisa mengikuti himbauan hanya karena ingin, oke lah, katakanlah kita ini seneng, kita ini bahagia, kita ini menyambut datangnya saudara-saudara yang baru. Oke, itu bisa dimaklumi. Tapi kebahagiaan, ya, sukacita itu tidak harus diluapkan dengan cara berkerumun, berkonvoy. Ya, kita bisa meluapkannya dengan cara kita berdoa di rumah, dengan cara kita, ya intinya jangan sampailah menimbulkan yang namanya kerumunan, karena sudah jelas kerumunan dilarang. Jangankan berkerumun, kita berkumpul di satu tempat, katakanlah di warung kopi, ya, kita sudah sama-sama melihat di TV, di internet, bahwa di satu warung saja itu tidak boleh berkerumun, bahkan dibubarkan, sampai ada yang disemprot pakai air, sampai ada yang ditutup warungnya, ya. Dan kita juga tidak mau itu terjadi di PSHT. Makanya kalau kita tidak mau itu terjadi di PSHT, ayo kita mulai dari diri kita, utamanya yang muda-muda ini, saudara-saudara yang muda-muda ini, warga-warga kemarin. Ya, bukan saya menyalahkan kalian, saya mengajak kalian, ayo loh, kita amankan saudara-saudara kita. Caranya bagaimana? Nggak perlu kita menjaga mereka, nggak perlu kita datang bawa apa, nggak usah. Dengan cara kita tidak usah berkerumun, dengan cara kita tidak usah datang ke tempat pengesahan, karena dengan begitu kita sudah sangat membantu proses pengesahan. Itu kita tidak mau pengesahannya gagal, itu aja. Harap video ini bisa diterima. Saya harap juga saudara-saudaraku di daerah manapun, di cabang-cabang manapun, ayolah kita ikuti himbauan dari cabang.
demi apa? Demi berlangsungnya SHT. Kita nggak mau PSHT dibubarkan, kita tidak mau PSHT dibatasi, kita tidak mau PSHT diganggu. Ya minimal kita menjaganya dengan cara yaitu tadi mengikuti aturan. Karena dengan mengikuti aturan kita sudah menjalankan yang namanya ajaran. Oke, mungkin itu aja, nggak perlu panjang lebar, nanti malah kalian bosen. Oke, mungkin pesan saya tetap jaga persaudaraan, jaga silaturahmi, SHT Jaya.